Kalau dibilang yang paling menyenangkan itu kalau saya pribadi loh ya, saya pribadi itu setiap itu kan tadi yang saya katakan tadi hobi, setiap pulang dari kerja terus lihat sapi itu saja sudah senang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trianto, asal dari pelosok desa di Kabupaten Tuban. Sangat pelosok ya, karena ini perbatasan dengan antara Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Dan desanya itu di atas gunung, namanya Desa Jamprong. Saya sekolah itu SD-nya di sini, semua dalam negeri. Maksudnya dalam negeri itu tidak ada yang keluar ke swasta dan lain sebagainya, tidak ada. Memang dari anak petani, pekebun, jadi tidak bisa kalau misalkan yang sekolah jauh-jauh dari wilayah atau dari lingkungan yang lebih jauh itu tidak bisa. Masalahnya biasanya itu kalau petani itu nyekolahkan anak itu kendalanya biaya. Saya dulu sekolah itu dari SD, setelah SD SMP, setelah SMP akhirnya berhenti itu bukan berhenti karena mungkin aja tidak ada biaya, bukan ya, mungkin kalau istilahnya dipaksa itu ada, tapi berhentinya itu karena bapak kerja, terus kakak-kakak saya juga kerja, akhirnya ternak yang ada di sawah tadi akhirnya tidak ada yang ngerawat, akhirnya saya yang ngerawat. Jadi saya itu dulu pengembala mas, pengembala. Kalau dulu itu ternaknya tidak sapi tapi kerbau, jadi saya mengembala kerbau itu berangkat dari pagi jam 5:30 itu sudah berangkat. Karena apa, kerbau itu kalau di sawah itu pagi harus dikeluarkan, terus harus digembala itu sekitar jam 7, nanti jam 11 dipulangkan lagi ke kandangnya tadi. Nanti jam 1 setelah zuhur itu dikeluarkan lagi sampai sekitar jam 5. Jadi rutinitas saya itu dulu setelah lulus SMP itu seperti itu sampai bertahun-tahun. Tidak bisa keluar, masalahnya apa? Masalahnya kalau dulu itu, kalau di desa saya itu dulu banyak kerbau ya, itu memang seperti itu, harus istilahnya bahasa sini itu diingon. Kalau tidak diingon maksudnya digembala itu, mengembala itu. Kalau tidak seperti itu katanya tidak kenyang, makanya itu. Jadi setiap hari itu rutinitas harus mengembala saya pagi sampai sore, sampai ya memang seperti itu terus. Jadi tidak ya dikatakan bosan, masalahnya apa, ketika ada teman yang keluar main, keluar misalkan ada apa namanya rame-rame seperti Agustusan, seperti karnaval dan lain sebagainya tuh saya tidak bisa. Karena apa, istilahnya tadi ngerawat kerbau yang ada di sawah, jadi fokus ke situ saja. Kalau ditanya lah terus kalau mau jajan di mana, ya dulu itu memang agak ngempet. Karena apa, karena setelah mengembala tadi jam 11 itu biasanya istirahat sebentar, setelah itu sholat, setelah sholat itu biasanya sama orang yang deket-deket sawah itu kan dulu itu banyak pohon kelapa, itu pohonnya dijual, saya ikut nguli, istilahnya ikut mangguli pohon kelapa itu, ya uangnya dari situ. Ya mungkin sehari dapat, maksudnya tidak sehari, beberapa hari cuma satu mobil, satu
L300 itu dapat 15.000, dapat 20.000 seperti itu. Itu pun tidak setiap hari, tidak ada, paling-paling 4 hari baru ada sekali, 3 hari sekali gitu, terus seperti itu. Awal mula kenapa saya ternak sapi, karena memang mungkin dari kecil, memang dari keluarga itu memang dulu peternak, tapi beda karena ternaknya itu, kalau dulu itu sedikit cerita ini, karena dulu itu ternak orang tua itu di sawah, istilahnya kalau bahasa Jawanya itu ditaruh di sawah itu, dideleh di baran, dideleh ning baran, maksudnya seperti itu. Jadi ternaknya itu ditaruh di sawah, dibuatkan rumah, itu namanya kalau sini bahasanya itu baran. Dari kecil itu seperti itu memang, terus akhirnya memang mungkin darahnya juga darah dari orang tua yang suka ternak, akhirnya terinspirasi kalau ternaknya dibuat lebih maju dan lebih modern, akhirnya mencoba dengan berbagai kelebihan media sosial, browsing mungkin YouTube dan lain sebagainya, akhirnya mencoba untuk lebih modern dengan pakan membuat fermentasi dari limbah-limbah pertanian yang ada di sekitar. Karena apa? Karena banyak limbah pertanian di sini yang tidak terpakai. Jadi banyak sekali seperti pohon jagung, pohon ketela dan lain sebagainya itu banyak di sini yang tidak terpakai. Akhirnya dari situ agak termotivasi untuk ingin ternak sapi dengan cara seperti itu. Pengen banget ternak sapi itu ceritanya, dulu itu saya banyak mencoba seperti mencoba ternak lele, mencoba ternak kambing. Itu memang semua juga cocok, tapi kayaknya yang lebih pas itu saya lebih suka dan lebih hobi ke sapi. Kalau saya rasa itu hobi jika didasari, maksudnya pekerjaan didasari rasa senang, istilahnya hobi itu mungkin lebih nyaman gitu aja. Saya mencoba itu dengan 2 ekor sapi, karena kalau sapi yang diternak diternak sama orang-orang itu kan, kalau dikasih makan fermentasi itu katanya kan tidak berani. Saya mencoba untuk memberanikan diri, 2 ekor itu saya buat percobaan. Awalnya memang 2 ekor itu saya buat percobaan untuk saya kasih makan fermentasi itu kalau tidak salah tahun 2016. Jadi awalnya dua itu saya kasih makan fermentasi itu, dan saya kasih konsentrat sedikit, memang tak combor gitu ya. Itu selama 1 tahun. 1 tahun itu alhamdulillah juga cuma memang belum berani banyak, 2 terus gitu. Alhamdulillah lumayan buat istilahnya buat ngopi gitu. Ada, maksudnya enggak harus muluk-muluk. Aku pengen nanti satu sapi punya hasil sekian puluh juta. Saya enggak seperti itu. Sampai sekarang saya enggak seperti itu. Saya harapannya itu saya ternak itu bisa buat ngopi, kalau mungkin ada yang lebih itu bonus, mungkin bonus. Terus mungkin dari sekian lama selama 2016 sampai 2019 saya cuma 2 ekor. Saya beraninya cuma 2 ekor. 2 ekor besar, terus saya belikan lagi kecil, 2 lagi. Setelah 2019 saya pindah, saya buat kandang di rumahnya bapak di belakang itu muat 6 ekor sapi. Itu saya buat itu sudah agak modern ya, jadi pakannya itu sudah tak campur ya, ada fermentasi,
ada hijauan biasa, terus saya combor juga seperti itu ngerawat 6 ekor 2019. Akhirnya setelah 6 ekor tadi panen, saya beranikan diri untuk membuat kandang ini. Buat kandang maksudnya biar ndak agak jauh dari rumah, maksudnya ini kan dikatakan pinggir ya pinggir, dikatakan tengah-tengah, dikatakan pinggir itu agak jauh dari rumah, dikatakan tengah itu sebelahnya itu rumah semua tapi agak jauh gitu aja. Itu saya beranikan diri buat kandang seperti ini. Alhamdulillah ini kandangnya mampu menampung 18 ekor dan sekarang ada 15 di sini, termasuk yang kecil itu ada 15. Akhirnya ini full saya kasih makan fermentasi. Jadi saya buat fermentasi itu ada limbah-limbah dari pertanian seperti yang saya sampaikan tadi, banyak sekali, mungkin ada tebon, tongkol jagung, jerami, rumput gajah, semua terus saya fermentasi gitu aja. Saya kasih kulit kopi dan saya kasih kopra seperti itu, sedikit-sedikit tapi untuk biar aromanya lebih menggoda sapi gitu aja. Pertama 6 ekor dulu 2019 itu memang dari 2016 itu saya bergerak, saya pengennya itu pengemukan. Jadi pengemukan 2 ekor tadi sampai 2019 6 ekor itu pengemukan. Jadi jantan semua yang saya rawat itu jantan. Terus akhirnya setelah ada kandang ini, terus yang sebelah sana, sebelah depan itu saya buat breeding. Soalnya saya juga agak tertarik sama breeding, buat istilahnya ya tadi, istilahnya bahasa Jawanya itu untuk kanggo seneng-seneng gitu aja. Jadi yang lain itu jantan semua pengemukan, saya menyisakan 5 itu saya buat breeding. Tapi ya senangnya sih mestinya senang pengemukan kalau saya pribadi lah ya. Soalnya pengemukan itu saya itu cenderung makannya sedikit dibandingkan sama sapi betina gitu aja kalau saya itu. Kalau ngomong masalah pakan itu, saya itu pakan itu ya menurut saya biasa aja, enggak begitu mahal. Karena apa? Saya buatnya itu kan dari limbah. Jadi sama masyarakat sini itu enggak terpakai, itu saya ambil. Contohnya seperti tadi tongkol jagung itu sudah enggak kepakai, sudah dibuang. Biasanya kalau sudah jadi tongkol itu biasanya dibakar, tapi itu saya ambil, saya manfaatkan, saya jadikan pakan. Katanya ada yang bilang, bahasa Jawanya seperti ini, ada yang bilang sapi kok dipakani janggel. Itu saya ndak ngereken. Jadi janggel kan janggel atau tongkol jagung itu kan hanya campuran, sebagai campuran. Yang lain kan ndak, yang lain kan tetap saya kasih konsentrat jadi dan lain sebagainya, saya kasih dedak dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah juga walaupun sedikit, ndak banyak, saya ndak begitu rugi maksudnya. Karena apa? Limbah itu kan barang nggak kepakai, terus saya buat pakan, paling ndak kan untuk meminimalisir pengeluaran tiap hari. Kalau misalkan saya buat pakan yang enak-enak, misalkan contohnya tebon atau jagung yang ada isinya itu kan, kalau misalkan ambilnya kan mahal, paling enggak kan satu tepak itu kan nyampe 1 juta berapa itu. Tapi kalau 1.600.000 kalau enggak salah satu tepak itu. Tapi kalau ambil limbah kan paling cuma tenaga saja, itu aja. Terus mahalnya dari mana, kan otomatis kan sangat murah sekali. Terus biasanya
sampai berapa bulan ngerawatnya. Biasanya saya itu sampai 6 bulan. Sampai 6 bulan ngerawat. Kalau untuk pengemukan ya. Saya belinya itu memang agak kurus. Istilahnya enggak berani saya beli gemuk. Masalahnya modalnya masih tipis. Modalnya masih, bahasa Jawanya catel-catel, jadi tidak bisa. Kalau bibitan yang super-super itu belum mampu. Nah, untuk kotoran itu sementara kotoran masih diambil sama masyarakat setempat, maksudnya yang dekat-dekat itu biasanya ngambil gratis, ndak ada biaya maksudnya. Soalnya ya daripada di sini nimbun banyak ndak terpakai, akhirnya kalau misalkan ada orang mau, biasanya dibuat nanam jagung juga, dibuat nanam cabai, nanam terong itu biasanya ambil ya, dibuat pupuk organik, pupuk kandang gitu, dibuat seperti itu. Biasa ngambil ada yang biasanya 1 tepak 2 tepak gratis. Memang pertama itu bibit yang jadi kendala itu. Kenapa saya bilang bibit? Dulu ini cerita ini, saya bilang bibit itu dulu saya beli sapi dari pasar. Nyampe rumah itu jatuh, tidak mau berdiri. Memang kurus, memang tidak mau berdiri. Itu kan sudah rugi. Beli 9 juta, itu sapi betina itu, beli 9 juta, akhirnya jatuh, tidak mau berdiri, saya jual cuma laku 2 juta. Seperti itu kan kalau dihitung-hitung kan rugi. Tapi saya kembalikan lagi, masalah mungkin usaha itu seperti itu. Jadi tidak semuanya setiap usaha itu langsung sukses, itu saya yakin tidak seperti itu. Kalau semua usaha langsung sukses itu kemungkinan tidak ada orang miskin di dunia ini, saya yakin itu. Dan saya juga pernah ngobrol dengan teman, itu juga seorang ustadz. Beliau katanya seperti ini, saya cerita seperti itu. Beliau bilang tidak ada usaha yang sia-sia, melainkan akan diganti Allah dengan suatu kebaikan. Makanya saya yakin ada 2 kemarin sapi saya yang rubah, yang jatuh itu. Tapi saya yakin juga mungkin ini ujian dari Allah, dan saya yakin kalau suatu saat saya akan diganti dengan yang lebih baik. Harapan saya usaha itu bukan hanya sekedar saya ingin sukses di dunia saja, tapi saya ingin sukses di dunia maupun di akhirat. Kalau dibilang yang paling menyenangkan itu, kalau saya pribadi lah ya, saya pribadi itu setiap, itu kan tadi yang saya katakan tadi, hobi. Setiap pulang dari kerja terus lihat sapi, itu saja sudah senang saya. Kalau ada yang berkunjung ke sini, biasanya kan teman-teman itu kan banyak yang di sini. Walaupun ini juga sama-sama belajar, saya bukan ahli gitu, bukan, dan juga saya bukan seorang peternak besar, bukan. Saya juga banyak belajar. Setiap ada ternak itu saya datangi, saya tanya, saya ambil ilmunya, saya sharing. Maksud saya apa? Biar tambah pengalaman. Soalnya apa? Setiap peternak itu kayaknya beda-beda cara penanganan sapi, cara makannya itu beda-beda. Makanya saya setiap ada ternak itu saya datangi itu untuk belajar. Dulu saya itu pernah dikatakan gini, pernah dengar seperti ini, usaha itu yang penting niat. Kalau saya bukan. Kalau saya itu niat juga memang ada dua yang harus kuat. Satu, niat atau tekad.
yang kedua modal. Soalnya apa, kalau ada niat tidak ada modal itu kayaknya kita hanya angan-angan saja, tapi kalau ada modal tidak ada niat juga banyak. Makanya kalau misalkan dari teman-teman, kalau misalkan ingin usaha atau mungkin apa, usaha ternak atau mungkin juga usaha yang lain, kita harus ndak harus banyak dulu, kita kuasai ilmunya dulu. Soalnya saya juga ketika belum ada ilmunya itu istilahnya juga jatuh bangun, bener-bener jatuh bangun, dan itu sangat berat jatuh bangun itu. Kalau istilahnya modal tipis itu dibuat jatuh bangun itu beratnya luar biasa. Makanya kalau misalkan dari teman-teman ada yang niat, silahkan nyoba dulu, ndak apa-apa, cukup 1 atau 2 dulu. Siapa tahu kita bisa sukses sama-sama, sukses bareng di dunia. Siapa tahu nanti kita bisa sukses di akhirat juga. Itu mungkin.